Gimana caranya kita bisa rela? Pernah nggak teman-teman mencoba untuk melakukan sesuatu yang kita tuh udah siap-siap bakal gagal? Kayaknya bisa dipastiin nggak akan berhasil. Contoh, kita kayak mau ngedatangin seorang calon mertua yang anaknya itu idola kampus banget, atau idola sekolah, atau teman masa kecil kayak Spider-Man atau apalah. Terus kita kayak yakin banget bahwa kita tuh bukan standar orang tuanya dan pasti kemungkinan besar akan ditolak. Cuman kan gak ada salahnya juga untuk mencoba ya. Nah, ternyata ditolak beneran. Nah, gimana rasanya tuh? Apakah kita bisa benar-benar lega dan gak dendam sama dia? Apakah kita benar-benar bisa ngerasa lega dan akhirnya bisa maafin orang tersebut kalau dia misalnya ngezolimin kita, ngejailin kita, ngecurangin kita, nikung kita? Yang terakhir agak berat sih, yang misalnya dia kayak memfitnah kita, ngomongin kita, mengkomen dengan hate di akun kita, meng-kick kita di grup atau nge-block kita di nomornya. Bisa nggak kita lega, kita rela, terutama kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Karena ada orang yang mungkin sering nggak rela dengan perlakuan manusia, tapi dia masih berusaha untuk rela dengan ketentuan Allah. Yang parah tuh sampai ke Allah juga nggak rela. Dia nggak rela ketika Allah memberikan dia satu ketentuan. Bahkan nikmat pun kadang nggak rela. Dikasih nikmat sekian dia berharapnya lebih. Dikasih nikmat begini dia berharapnya begitu. Dikasih fisik yang ini dia berharapnya kayak gitu. Dan seterusnya. Kadang-kadang masalah rambut aja dia nggak rela. Belum lagi nanti masalah kulit. Belum lagi nanti masalah tinggi badan, masalah apa segala macam yang sifatnya emang takdir dia diciptakan kayak gitu. Beda dengan mungkin kalau yang masalah-masalah katakanlah misalnya kayak sesuatu yang sifatnya karena usaha kita kayak berat badan atau jerawatan atau apa, ini kan relatif ya. Tapi kalau emang udah takdirnya kayak gitu, dia nggak rela. Termasuk dia nggak rela dengan ketentuan Allah, dia seorang laki-laki sehingga dia pengen jadi ya transgender gitulah, pengen jadi cewek, terus dia cewek pengen jadi cowok, terus dia bingung gitu, kok dua-duanya nggak enak ya, terus saya jadi apa gitu kan ya. Nah, ini nggak rela gitu kan. Nah, ini semuanya adalah tentang syarhus sadar, berlapang dada. Berlapang dada pertama yang paling penting adalah berlapang dada terhadap ketentuan Allah, yang kalau dalam bahasa fikihnya kadang disebut dengan istilah takdir. Disebut dengan istilah takdir. Atau berlapang dada dengan sikap-sikap orang kepada kita. Seberapa besar lapang dada kita sehingga dada kita itu muat dengan kesalahan orang. Makin lapang, makin banyak kesalahan orang yang muat di dalam dada kita. Nggak sampai bikin kita nyesek. Jadi ada kesalahan masih lapang, nggak nyesekin kita, jadi kita masih santai. Kan orang kalau lapang, sebutlah kita kayak di sebuah ruangan atau di mobil aja nih. Kebenaran mobilnya mobil city car yang memang dua row gitu, seatnya cuma 4 orang. Nah, kalau masuknya cuma kita driver nih, masuk 1 orang teman, kita merasa sempit nggak? Enggak. Atau kita jadi penumpang sama driver, masuk seorang teman masih biasa. Masuk yang ketiga jadi 4 orang sekarang masih biasa. Masuk yang kelima, yang keempat jadi 5 orang, mulai agak-agak gimana gitu, apalagi duduk di belakang kan ya. Nah, kebayang nggak kalau mobilnya bus? Kalau mobilnya city car yang mungkin cuman muat 4 orang nyamannya, terus diisi 5 orang, jadinya gimana? Nggak nyaman kan? Tapi kalau bus diisi 5 orang, masih nyaman, leluasa, karena emang isinya harusnya 35, 40. Nah, artinya dada kita itu sesek tergantung kelapangannya, bukan tergantung masalahnya. Ada orang yang masalah sepele bikin dia nyesek. Ada orang yang masalahnya udah luar biasa, dia masih kayak biasa-biasa aja. Kenapa? Bedanya bukan masalahnya, tapi yang membedakan itu adalah syarhus sadarnya, lapang dadanya. Ada orang ketika diomongin dengan satu komen negatif, hate yang masih wajar lah ya, cuman kayak misalnya bilang ria gitu doang, dia udah langsung rame gitu, udah langsung di replay, langsung terus dia kayak ngedebat gitu, langsung di blok, langsung dia kalau perlu akunnya juga ditutup, dia nggak mau pakai lagi Instagram pundung gitu.
pundung Visosmed misalnya. Ini gara-gara apa? Gara-gara ada satu haters yang satu kata doang, ria, sombong. Ini artinya bukan masalahnya terlalu besar, tapi dadanya mungkin belum lapang.